Halo guys, hai para kolega-kolega yang ada jauh di sana. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Guys, channel YouTubeku Sahala Situmorang Channel. Di sini saya akan membahas tentang penyakit sifilis pada pria. Penyakit ini berupa penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis ini diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut ataupun dubur. Guys, luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat karena dia di bagian dalam dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh kita para kaum pria. Jadi sebenarnya gejala sifilis ini digolongkan sesuai dengan tahapannya, tahap perkembangannya atau tingkatan gejala penyakit ini guys. Yang pertama, sifilis primer. Di mana sifilis primer itu ini biasanya mengalami luka di titik penularan. Biasanya bentuknya berupa lingkaran dan tidak terlalu sakit. Ini masih biasa-biasa saja guys. Walaupun biasa-biasa ya, tapi sangat berbahaya. Tapi tolong dikonsultasikan lagi ke dokter spesialis guys. Jadi yang kedua, sifilis sekunder. Ini biasanya lukanya diawali tidak terasa sakit juga. Ini hampir sama-sama sifilis primer. Biasanya ini gejalanya ini muncul ruam. Biasanya ruam itu terjadi pada alat kelamin, pembengkakan kelenjar, dan getah bening dan rambut rontok, sakit kepala, berat badan turun hingga demam. Jadi kalau diantara itu para teman-teman mengalami seperti itu, tolong diobati lebih cepat, tolong diatasi lebih cepat lagi. Kalau tidak diatasi, makin lama makin parah penyakit itu guys. Dan yang ketiga, sifilis laten. Apakah maksudnya sifilis laten itu? Ini tidak ada gejala spesifik guys. Sifilis laten ini biasa bertahan bertahun-tahun jika penderitanya tidak mengupayakan pengobatan. Dan yang keempat, sifilis tertiari. Penderita sifilis ini biasanya sudah mengalami komplikasi dengan masalah medis. Untuk mengujinya, dokter perlu melakukan tes urin, pokoknya segala macam tes yang ada pada diri si penderitanya, biar tahu dokter itu gimana cara mengatasinya. Bukan tidak mungkin sifilis tertiari ini berpengaruh pada jantung, otak, dan organ tubuh lainnya. Jadi bisa memungkinkan risiko yang berbahaya ya guys ya. Jadi sebelum itu saya akan biasanya ciri-ciri sifilis ini yang terjadi pada pria. Di sini saya biasanya itu dia mengalami nyeri ketika berhubungan seksual. Karena dia ada benturan-benturan, ada gesekan-gesekan
antara vagina dan penis. Baru ketika buang air kecil akan terasa sakit, karena dia ada tekanan dari dalam bagian penis itu guys ya. Baru terdapat luka di bagian pergelangan, di bagian batang penis itu, dan cenderung berwarna kuning. Dan ketika dia kencing akan keluar nanah dan bau. Nanah itu berwarna kekuning-kuningan karena dia udah luka di dalam, jadi dia bernanah dianya guys. Jikalau Anda mengalami penyakit seperti ini, tolong jangan melakukan hubungan seks dulu kepada istri, karena dia akan mengakibatkan risiko yang sangat besar bagi janin yang di dalam. Bisa di sana yang dilahirkan akan mengalami prematur karena dia sperma itu udah berkurang dianya apanya, sel telur ingin gimana saya bilang, sudah berkurang dianya, istilahnya khasiatnya lah seperti itulah saya bilang, sudah berkurang. Jadi kemungkinan besar pembuahan itu akan mengalami pembuahan yang sangat berbeda dengan sperma yang biasanya guys. Biasa ini faktor ini mengalami risiko jika pernah mengalami siklus seperti ini guys. Yang pertama, melakukan aktivitas seksual tanpa pelindung atau seperti kondom. Dan yang kedua, melakukan kontak seksual dengan penderita sifilis. Maksudnya ini seperti ini. Jikalau Anda ingin melakukan hubungan seksual dengan wanita yang lain, tolong dijaga kesehatannya juga, dan tolong dilihat si wanita itu sehat, bersih atau tidak. Itu pun kalaupun memang istilahnya melakukan dengan, tolong digunakan juga kondom atau alat pengaman guys, biar Anda pun terhindar dari penyakit sifilis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini biasanya yang sering kita lihat di daerah-daerah, tinggal di daerah-daerah yang tinggi itu biasanya dataran-dataran tinggi, biasanya itu situ ada orang yang angka penyakit sifilisnya sangat tinggi. Jadi tolong dihindarin dan dilihat daerah-daerah
yang gimana gitu guys. Nah, jadi itu apanya, faktor resikonya guys. Oke. Dan untuk mencegah penyakit sifilis itu ada 5 caranya guys. Untuk sementara waktu, janganlah Anda berhubungan seksual dulu kepada istri tercinta Anda, karena resikonya sangat besar, sangat berbahaya bagi kandungannya. Dan yang kedua, hubungan seksual yang jangka panjang dengan satu orang tidak menderita sifilis. Maksudnya gini, maksudnya dianya seperti ini guys. Melakukan hubungan seksual dengan wanita lain, dimana wanita itu mungkin sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan pria yang lain. Jikalau Anda pernah melihat dianya melakukan hubungan seksual berpindah-pindah dengan pria yang lain, tolong dihindari guys. Ini demi kesehatan para teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, penggunaan alat pengaman atau kontrasepsi. Dilihat guys, alat kontrasepsi itu bocor atau tidak. Satu lagi, sebelum Anda menggunakannya, tolong dibuka dari plastiknya itu dengan baik-baik. Jikalau Anda mengerobeknya dengan sembarangan, mana tahu kena ujung kuku, atau mana tahu ketika kita menariknya ikut robek. Diperhatikanlah cara menggunakan kontrasepsinya guys. Nah, ini pada umumnya. Ini yang keempat, tidak berbagi seks toys. Ini sering pada wanita atau pada istri. Ini kebanyakan bagi yang sudah berumah tangga, kebanyakan menggunakan seks toys. Jadi, jikalau Anda menggunakan seks toys di rumah untuk memuaskan hubungan seksual Anda, tolong sebelum menggunakannya dicuci pakai air hangat, biar bakteri yang di seks toys itu biar hilang dan tidak lengket dan tidak menular kembali penyakit pada diri Anda. Dan yang kelima, menghindari konsumsi alkohol, obat-obatan terlarang. Ini sangat rentan dan sangat spesifik bagi orang terkena penyakit sifilis. Jikalau Anda minum alkohol, dari alkoholnya itu, dari kandungan yang ada di dalam alkohol itu sangat tajam guys pada luka. Apalagi kalau jika luka itu sudah terbuka, pasti itu kan terasa nyeri dan terasa sakit guys. Jadi tolonglah.
yang 5 ini tolong diperhatikan dan tolong dihindari semuanya guys. Jikalau ingin Anda sehat dan jikalau Anda ingin tidak mengalami penyakit seperti ini untuk yang kedua kali guys. Jadi jikalau Anda sudah mengalami penyakit yang seperti ini, tolong cepat-cepat dikonsultasikan ke dokter spesialis yang khusus untuk menangani penyakit seperti ini, seperti spesialis kelamin. Jikalau Anda sehat, keluarga Anda pun akan sehat, dan penyakit ini tidak akan menyebar dan tidak akan menular kemana-mana guys. Oke lah guys, cukup sekian dan terima kasih video yang saya buat. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jikalau tidak ada manfaat bagi teman-teman sekalian, tidak masalah bagi saya guys. Saya hanya berbagi pengalaman saya saja dan berbagi dan memberikan penjelasan kepada guys sekalian jika Anda mengalami, teman-teman sekalian mengalami hal-hal seperti ini. Oke, tolong like, komen, dan subscribe dan share ya guys channel YouTube saya, Salah Satu Orang Channel. Cukup sekian dan terima kasih.